Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya sebagai seorang pendidik, saya ingin sekali mentransfer pengetahuan saya kepada semua peserta didik saya. Namun, ketika saya mempelajari pemikiran pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal yang membuat saya sadar. Ternyata mencintai murid saja tidak cukup, haus akan ilmu saja tidak baik. Menginginkan siswa menjadi sesuatu yang kita inginkan bukanlah tujuan pendidikan. Dan serius dalam belajar, bukan cerminan siswa memahami apa yang kita ajarkan. Bahkan ketika saya berpikir bahwa saya sudah melakukan banyak hal terhadap siswa-siswi saya, bukanlah yang dikatakan dengan berpusat pada murid. Ternyata saya belum banyak paham akan arti pendidikan yang sesungguhnya. Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya. Hal ini dianalogikan seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi. Padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak, karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun. Bagaimana cara guru menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak-anak. Selanjutnya, hal yang saya pelajari lebih lanjut dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak tujuan pendidikan adalah merdeka belajar yang dikembangkan 4 dimensi, yaitu dimensi jasmani, di mana pendidikan mengarah pada kemerdekaan fisik yang sehat dan kuat, produktif, kreatif, dan inovatif. Kedua, dimensi akal mengarahkan pendidikan pada pencapaian kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Ketiga, dimensi rohani mengarahkan pada pencapaian keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan mencapai kemerdekaan mental, kerohanian, dan yang keempat, dimensi sosial, tercapainya sikap-sikap keselarasan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, dan disiplin. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam hal mendidik yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal itu, pedoman yang dapat digunakan yang sering disebut dengan trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sung Tulodo, guru di depan sebagai pemberi teladan atau contoh, tindakan yang baik, ing madya mangun karso, guru di tengah membangun semangat memprakarsai ide dalam diri para siswa, dan tutpuri handayani, yakni guru di belakang memberi dorongan dan arahan. Trilogi ini jika dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran Among akan berdampak luar biasa pada perkembangan siswa-siswi dalam pendidikannya. Sistem Among memiliki pengertian menjaga, membina,
mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakteristik siswa adalah bermain, mengungkapkan rasa, dan bebas atau merdeka. Ketika guru memahami karakteristik siswa-siswi, maka itu akan menolong guru untuk menuntun anak didik dengan baik. Demikian refleksi kritis Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.